करम मांगती हो, आता मांगती हो, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। Jemaat Ahmadiyah Cabang Jakarta Utara telah ada sejak tahun 1970-an, di mana saat itu masih berbentuk ranting yang menginduk ke cabang Jakarta. Pada saat itu pun belum ada masjid sebagai sarana ibadah dan berkegiatan. Melihat anggota jemaat yang makin banyak, diikuti padatnya kegiatan, para awalin Jakarta Utara berjuang untuk memiliki sebuah sarana ibadah sekaligus sarana kegiatan. Hingga akhirnya mimpi itu terwujud. Pada tahun 1980-an, dibelilah sebuah rumah yang akan dijadikan sebagai masjid. Luasnya hanya 100 meter persegi lebih. Tapi itu sudah cukup untuk kebutuhan saat itu. Muhammad par hamari Waktu pun berjalan demikian cepat. Perkembangan Jemaat Jakarta Utara dari sisi jumlah anggota makin bertambah. Kegiatan pun makin beragam dan semarak, hingga masjid yang sudah ada terasa sempit dan kurang memadai lagi. Keinginan untuk memugar kembali masjid menjadi lebih besar dan megah tumbuh seiring kebutuhan tersebut. Silih berganti kepanitiaan pembangunan masjid, tapi niat mulia itu tak kunjung terlaksana. Hingga pada akhirnya, pada bulan April 2018, kami mengambil sebuah keputusan besar. Kami tak tahu apakah langkah itu terlalu berani, tapi kami yakin di atas niat mulia tersebut, jalan-jalan kuasa ilahi pasti akan dibuka. Kami memulai kembali pembangunan Masjid Nuruddin Jakarta Utara dengan dana sebesar 60 juta rupiah, di mana budget anggaran sebesar 1,1 miliar rupiah. Sangat manusiawi perasaan takut kalau proyek suci ini terhenti, sebab para anggota sebagian besarnya adalah para pedagang kecil. Penghasilan kami tak banyak yang istimewa. Kami biasa hidup bersisian dengan keterbatasan. Tapi perasaan takut itu kami pendam dalam-dalam. Kami bangkitkan satu keyakinan kuat bahwa kuasa Allah Ta'ala dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami tinggal mempercayainya dan mulai melangkah. Oke, sip. Maju terus. Assalamualaikum. Masjid Jakarta Utara, Zindabad. Hingga sampai di titik di mana kami tak kuasa lagi melangkah, Tuhan sendiri yang akan memberikan kuasanya kepada kami untuk melangkah. Dan benar saja, pembangunan masjid terus berjalan. Para anggota jemaat berduyun-duyun menyerahkan jantung kehidupannya di tiap sudut masjid. Ada yang menjual motornya untuk masjid. Ada yang menyerahkan tabungannya untuk masjid. Ada yang memberikan perhiasan terbaiknya untuk masjid. Bahkan ada yang rela menunda renovasi rumah mereka yang sudah siap segalanya untuk masjid kami tercinta ini. Saya ingat betul waktu itu saya sedang sholat Jumat.
Yang berkhutbah pada saat itu ialah Pak Irfan Budiman. Khutbah yang diangkat mengenai keberkatan-keberkatan. Kita bersedekah di mana dalam hal pembangunan masjid, menceritakan bagaimana masjid-masjid di luar negeri sana begitu indahnya. Kemudian beliau juga menceritakan bagaimana masjid kita itu dari semenjak menceritakan bagaimana kondisi masjid dan tujuan insya Allah ingin dibangun. Pada saat khutbah itu berlangsung, hati saya langsung tergetik. Ya Allah, saya ingin menyumbangkan perhiasan saya yang nilainya lebih besar dibandingkan yang kecil-kecil untuk masjid ini. Ya Allah, semoga suami saya izinkan niat hati saya ini, ya Allah. Itu saja doa dalam hati saya. Karena yang saya ingat betul khutbah beliau yaitu sedekah yang tidak pernah hentinya ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, yaitu membangun rumah Allah Ta'ala. Sebelumnya, Ibu Ferawati divonis bahwa ada kista di dalam dirinya dan dokter menyarankan agar diadakan bedah kecil untuk membuangnya. Ia diliputi kebingungan dan kebimbangan sebab biaya untuk semua itu tidak murah dan Allah Ta'ala menzahirkan pertolongan khasnya. Alhamdulillah, setelah saya kembali lagi, dan itu waktu itu tidak didampingi suami saya karena harus bekerja, saya pergi sendiri datang ke rumah sakit itu. Kemudian diperiksa oleh dokter itu. Dokter itu terkejut, bukan main. Dia bilang, sudah bersih Bu, bagus, sudah tidak ada lagi. Ya Allah, kuasa Allah Ta'ala. Yang selama ini sakit saya derita, yang selama ini saya rasa, terbaca setelah pindah ke rumah sakit. Dan itu pun karena Allah Ta'ala saya menyumbangkan perhiasan saya. Sakit yang saya derita ini kelihatan dan diangkat oleh Allah Ta'ala tanpa harus bedah operasi, tanpa harus minum obat kimia, hanya melalui perantaraan hemopati saja. Itu semua bersih dan dokter pun kaget kok bisa bersih, pada perkiraan dia harus melakukan bedah kecil. Itu kuasa Allah semuanya. Dan dilala, alhamdulillah, berkat rezeki dari Allah SWT, suami saya 3 bulan kemudian mendapat rezeki. Dia bilang, Dek, gelang kamu saya ganti ya. Alhamdulillah, perhiasan yang saya sumbangkan hanya senilai seberat 10 gram saat itu, diganti oleh Allah Ta'ala seberat 20 gram, Pak. Itu kekuasaan Allah. Dia berikan saya nikmat sehat. Dia ganti perhiasan saya. Itu yang saya tidak kuasa untuk bisa menangis saya mengingatnya, Pak. Itu keberkahan yang saya berikan kepada rumah Allah ini. Saksi. Memang saat itu jujur berat banget ya Pak. Artinya itu sudah kami rencanakan dalam waktu yang lama dan kami tabung juga dalam waktu yang lama gitu kan. Niatannya kalau bisa kita tidak minjem gitu kan. Kemudian kalaupun pinjam kita tidak minjam yang di luar kemampuan kita gitu. Sehingga kita nabung gitu kan pada saat udah benar-benar tinggal jreng gitu karena udah digambar, udah ibaratnya udah mulai banget. Kemudian suami saya menyampaikan itu, kita tunda dulu dan sebagainya, ya syoki lah ya. Cuman saya sempat bilang kenapa nggak jalan dua-duanya gitu ya. Kita bangun masjid, kita juga bangun rumah kita gitu kan, seperti itu. Cuma suami saya tetap
nanti dulu gitu kan, masjid dulu. Nggak tahu, pokoknya saya emang mau fokus di masjid dulu, karena kebetulan kan juga saya panitia melihat di panitia itu saya termasuk bendahara juga. Jadi kenapa saya waktu itu langsung berniat fokus di masjid? Terus terang karena kayak saya bendahara ya, jadi saya emang melihat pengorbanan para anggota Jemaat Jakarta Utara. Saya tahu mereka yang lagi susah, mereka yang memang mungkin tidak punya tabungan juga atau apa, tapi mereka berkorban luar biasa. Jadi itu yang buat saya tetap bertahan bahwa kita fokus dulu di pembangunan masjid, renovasi rumah belakang. Itu yang membuat saya sampai bertahan sampai saat ini. Rupanya Tuhan sekali lagi hendak melihat seberapa besar keyakinan kami akan kuasanya. Dia hadirkan pandemi yang menyerang setiap sektor kehidupan manusia. Banyak anggota yang terdampak, khususnya dari sisi ekonomi. Lalu bagaimana dengan pembangunan masjid? Ya, terhenti total. Tiap kami resah melihat masjid yang belum selesai dibangun. Tapi kami tak bisa berbuat banyak. Ekonomi lesu. Seiring dengan itu gairah untuk meneruskan perjuangan pembangunan hanya sampai di hati. Hingga akhirnya kami memilih untuk melawan pandemi. Kami mulai merumuskan kembali strategi meneruskan pembangunan. Hingga didapatlah angka 150 juta rupiah untuk finishing lantai 1. Angka yang demikian besar di masa pandemi. Tapi lagi-lagi Tuhan meresapkan satu bentuk kecintaan yang luar biasa di kalbu para anggota Jemaat Jakarta Utara. Hingga kami benar-benar menzahirkan perlawanan kami terhadap pandemi. Kali ini kami siap menyerahkan bahkan yang melebihi kuasa kami dalam mengorbankan harta di jalan Tuhan. Hari ini selain untuk pengajian bulanan ada fundraising. Saya gembira. Masya Allah, ini dia nih jalan untuk mendapatkan perjumpaan dengan Allah. Maka kemarin malam saya ngobrol dengan istri. Dek, saya bilang, saya hari Minggu insya Allah mau ke Jakarta Utara, mau ini. Ya, ada berapa uang? Lihat wajah istri saya langsung berubah kalau ditanya uang. Aduh, katanya kalau uang mah kayaknya sudah mulai menipis katanya. Kebetulan karena saya baru pulang kampung, baru cuti, belikan beberapa hadiah untuk orang tua, ya wajar gitu ya. Karena habis di kampung gitu. Aduh, saya bilang, gimana tuh? Ini kemarin malam cerita, Pak Nurdin. Gimana tuh? Terus ada apa? Kita punya apa? Diam, saya tuh berdua, kita pukul 10:30 malam lah. Sedangkan ini peluang untuk perjumpaan dengan Allah tadi. Tiba-tiba istri saya bilang, itu masih ada tabungan katanya. Ada berapa? Ya adalah sekitar 8 gram katanya. Masya Allah. Aduh, bagian saya sedih nih sekarang ya. Tadi panggulin mulu tuh. Terus ya udah tuh katanya. Karena kita nggak punya uang, ya itu aja yang ada. Sebenarnya kamu ikhlas, saya bilang gini. Ya kalau bahasa Sundana kersak gitu nala gitu ya. Ya cuma segitu-gitunya gitu beneran. Ya udahlah. Kan saya lagi pernah cerita katanya. Istri saya emang gak bahasa Sunda ya, gak nada Sunda ya. Jadi pernah dulu saya cerita, satu kali waktu dalam kesempatan jalsah salanah di Gondrong, saya satu ruangan tempat tidurnya itu dengan Pak Kafi. Adiknya Pak Amir ya, adiknya Pak Amir. Waktu itu saya tanya, Pak Kafi, apa sih rahasianya
kok anak Pak Abdul Wahid ini semua terjaga kejemaatannya dan secara ekonomi bagus. Kan kita mah tahu Pak, mau balik zaman dulu mah aduh berat Pak, jadi mau balik zaman dulu mah susah. Susahnya tuh beneran. Pak Kapi itu merenung, Pak Kapi itu merenung, apa ya? Oh, kami satu titik beliau cerita, ada sebetulnya katanya. Jadi beliau bercerita, dulu katanya, waktu Pak Abdul Wahid tugas di Bandung Kulon, jemaat sedang program membangun masjid. Ininya sudah ada, ini sudah ada, tinggal finishingnya gitu. Memang yang lama tuh finishingnya Pak, ngeganjel tuh sedikit lagi. Tapi kondisi anggota sedang susah. Sampai pada satu waktu Pak Abdul Wahid cerita sama istrinya. Ya udah kata istrinya, ini katanya masih ada, tinggal sekian gram, katanya. Sok aja, kata Pak Abdul Wahid. Beneran kata, terus gimana? Ini kan tabungan untuk anak-anak katanya. Udahlah katanya, anak-anak mah nanti aku malaikat we disakolahkeun cenah. Bahasanya sederhana. Udahlah katanya, anak-anak mah nanti disekolahin sama malaikat. Apa namanya? Masa depannya udah malaikat aja lah katanya. Istri saya rupanya terkenang dengan cerita itu, ya akhirnya ya mungkin pada hari ini saya kasih aja dah Sarudin ya. Ke Pak Ketua ya. Punten Pak, ini mah bukan apa-apa. Punten Pak. Ini ada kalung dan leontin mungkin ya dari saya pribadi, ya keluarga lah. Ya, dan kuasa Allah Ta'ala pada saat penggalangan dana di masa pandemi, target anggaran yang berjumlah 150 juta rupiah pada hari itu juga tercapai perjanjian sebesar 150 juta rupiah juga. Bahkan dalam perjalanannya, jumlah perjanjian tersebut terus menambah hingga menyentuh angka 170 juta rupiah. ...20 Februari 2021 menjadi momen paling bersejarah bagi jemaat Jakarta Utara. Juga menjadi momen paling membahagiakan sekaligus paling mengharukan, karena pada hari itu jerih payah anggota jemaat Jakarta Utara terbayar dengan diresmikannya Masjid Nuruddin oleh Bapak Amir Nasional. Kami ingat dalam kunjungannya yang kesekian kali ke Jakarta Utara. Saat itu kami sedang berupaya mengejar target peresmian. Bapak Amir menyampaikan, selesai juga nanti insya Allah. Jadi nanti Februari kalau nggak ada halangan, insya Allah pas meresmikan kita tampilannya di bawah sudah berubah. Itu ada hari hari Muslim Aud ya. Februari tanggal 20. Insya Allah kita datang nanti. Kami sangat kaget dengan target dari Bapak Amir. Belum lagi rupanya perhitungan meleset jauh. Dari 150 juta rencana anggaran awal, rupanya membengkak hingga sampai 200 juta rupiah lebih. Belum lagi banyak anggota yang terpapar COVID-19. Panitia bingung bagaimana caranya menutupi kekurangan anggaran di tengah banyaknya anggota yang terserang corona. Tapi lagi-lagi Allah Ta'ala meresapkan satu bentuk kecintaan yang luar biasa, bahkan terhadap mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Sebagian anggota yang terpapar COVID, justru mereka itulah yang menyerahkan harta terbaiknya untuk menutupi anggaran tersebut.
tersebut. Masjid kami sudah berdiri kokoh sekarang. Mimpi agung itu akhirnya terwujud. Keyakinan akan kuasa ilahi itulah yang membawa kami untuk mewujudkannya. Jadi, jangan pernah kehilangan harapan akan kuasa Tuhan atas hal-hal yang kita anggap itu mustahil.